Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulina dengan NIM 133. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi pada siang hari ini. Tema presentasi siang hari ini adalah hukum adat parental. Hukum adat parental itu apa sih? Hukum adat parental adalah aturan dalam hukum adat yang mengatur hubungan kekeluargaan berdasarkan dari keturunan pada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam sistem ini, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama tanpa perbedaan. Hukuman kekerabatan mencakup kedua pihak keluarga, baik dari ayah maupun ibu, termasuk dalam hal perkawinan, nafkah, pembunuhan, dan pewarisan. Sistem ini juga memungkinkan seseorang menikah di luar dari sukunya. Sistem kekerabatan parental banyak ditemui pada masyarakat di Indonesia, terutama pada suku Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Aceh. Selanjutnya, kita akan membahas hukum adat parental tentang perkawinan anak, pengaturan, larangan perkawinan, dan ketepatan menguraikan hukum perkawinan adat dalam hal ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solim Bowo dengan NIM 122. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkawinan anak dalam perspektif hukum adat parental. Pembahasan ini itu meliputi konsep dasar hukum adat, lalu praktik yang terjadi di masyarakat, perbandingan dengan hukum nasional, dan tantangan yang terjadi di masa sekarang. Kalau kita lihat di Indonesia, perkawinan anak itu masih sering terjadi, terutama di lingkungan masyarakat adat. Hal ini terjadi karena hukum adat itu digunakan oleh masyarakat tersebut, dan hukum adat itu bersifat living law atau masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan budaya masyarakat tersebut. Lalu dalam sistem kekerabatan parental, perkawinan itu bukan hanya masalah menyatukan dua individu, tapi juga menyatukan dua keluarga besar, sehingga pernikahan tersebut memiliki peranan penting dalam kedua keluarga tersebut. Nah, dalam hukum adat sendiri itu tidak ada batas usia minimum untuk menikah. Jadi selama persetujuan adanya persetujuan antara kedua keluarga, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Lalu praktik perkawinan anak itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena faktor budaya, lalu faktor ekonomi, dan faktor tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang resiko pernikahan ini. Dapat kita ambil contoh di daerah Bali. Jadi di daerah Bali itu ada ketentuan bahwa anak perempuan itu harus menikah dengan pria yang dewasa, dengan alasan dan tujuan anak itu sudah hamil dan dinikahkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Dan juga dapat kita lihat dengan masih banyaknya permintaan dispensasi kawin di pengadilan yang diajukan oleh masyarakat, dan juga dapat kita lihat juga di pernikahan masyarakat Batak Toba, yaitu di daerah tersebut pernikahan secara adat itu dianggap sah selagi ada persetujuan dan prosesi pernikahan. Selanjutnya, untuk pernikahan secara hukum adat tersebut apabila dibandingkan dengan hukum nasional, maka ya terlihat jelas perbedaannya. Seperti contoh dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun. Namun adanya dispensasi kawin itu membuat aturan ini kadang kurang efektif. Jadi karena sebab adanya hukum adat yang mengharuskan seorang itu menikah sekarang, padahal belum waktunya untuk menikah, maka undang-undang hukum nasional itu tidak berlaku secara efektif. Nah, perbedaan tersebut itu menunjukkan bahwa hukum adat itu lebih fokus pada nilai sosial dan budaya, sedangkan hukum nasional itu lebih pada aturan hormat dan perlindungan hak individu. Akibatnya muncul tantangan terutama dalam perlindungan anak, karena perkawinan anak bisa berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Meskipun begitu, hukum adat itu tetap penting kita
kita jaga sebagai bagian dari warisan budaya. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar nilai budaya tetap ada sekaligus memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak. Saya Kirana Dinisa Fitri dengan NIM 108 akan menjelaskan tentang bentuk perkawinan permaduan. Jadi perkawinan permaduan itu sama seperti poligami, yang mana sang suami menikahi dua istri dengan aturan yang diperketat oleh norma atau adat yang tujuannya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Di dalam sistem parental ini itu nantinya struktur keluarga akan didapatkan dari pihak suami dan istri. Tetapi jika pada istri kedua strukturnya itu tidak sekuat seperti istri yang pertama. Kemudian contoh permaduan di Indonesia yaitu tradisi merarik yang mana terjadi pada suku Sasak di Lombok. Jadi merarik ini artinya kawin lari. Kawin lari di sini bukan seperti kayak misal kita mau nikah terus mengambil paksa calon istri tersebut, tetapi merarik ini itu bagian dari adat pernikahan yang mana sebelumnya sang calon suami itu sudah konfirmasi dengan keluarga perempuan. Kemudian yang menentukan jamnya itu antara si calon suami dan si calon istri. Jadinya yang lain itu nggak ada yang tahu. Di sini itu merarik ini jika sang suami mau berpoligami harus meminta persetujuan dari istri yang pertama. Dalam hukum adat yang berlaku di sana itu jika sang suami mau berpoligami itu diperbolehkan asalkan dengan tujuan yang jelas seperti menstabilkan ekonomi atau memperbaiki keturunan. Sedangkan jika menurut hukum positif atau nasional sebelum berpoligami sang suami itu harus sudah disetujui oleh si istri yang pertamanya. Jadi kalau tidak meminta persetujuan dari sang istri yang pertama, maka akan dikenai hukuman. Di Indonesia poligami terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal 3, 4 5 itu jelaskan kalau poligami diperbolehkan asalkan sang suami melalui persyaratan yang ketat. Kemudian tantangan dan relevansi di era modern sekarang yaitu tantangannya sekarang itu tidak ada kesetaraan gender. Kemudian adanya hak anak dan perempuan. Kemudian adanya otonomi individu, yang mana otonomi individu itu berarti hak diri sendiri untuk menentukan sesuatu tanpa ada campur tangan orang lain. Kemudian pendidikan dan kesadaran hukum perempuan sekarang membuat pernikahan tradisional itu menjadi kontroversial, dan relevansinya itu adanya pembagian tanggung jawab yang adil oleh suami, kemudian adanya perlindungan hak perempuan dan anak, dan sinkronisasi adat dengan hukum positif untuk legitimasi formal. Perkenalkan, nama saya Wadris Mubarok dengan NIM akhir 151. Di sini saya akan menjelaskan larangan perkawinan saudara. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum adat, arti perkawinan sangatlah penting dalam menghidupkan masyarakat. Sebagai perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria, bahkan mempelai saja, namun juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka. Dalam perspektif Islam, larangan terhadap perkawinan saudara merupakan ketentuan yang tegas dan memiliki dasar yang kuat.
baik dari segi syariat maupun nilai-nilai sosial. Islam mengharamkan bentuk pernikahan ini karena dinilai dapat menimbulkan mudarat baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Islam tidak hanya memandang larangan ini dari aspek hukum, melainkan memiliki dimensi sosial dan moral. Tujuan utamanya adalah menjaga keturunan, memperluas jalinan silaturahmi dan kekerabatan antar keluarga, serta membangun relasi pernikahan yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab, bukan hanya sekedar nafsu. Pernikahan saudara adalah pernikahan yang terjadi antara keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas seperti bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya, kemudian ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya, ataupun ke samping seperti saudara, paman, dan seterusnya. Pernikahan saudara atau inces merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan negara. Hubungan saudara tidak hanya melanggar norma agama dan sosial, tetapi juga membawa dampak psikologi, sosial, dan hukum yang serius, terutama bagi anak sebagai korban. Upaya pencegahan dapat dimulai dari penguatan nilai moral dan agama dalam keluarga, pendidikan seks yang sesuai usia di lingkungan sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye ataupun sosialisasi tentang bahayanya larangan pernikahan saudara tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Iman dengan NIM 138. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana pembahasannya adalah bagaimana sistem parental ini memandangi perkawinan dan perceraian yang ada dalam masyarakat. Dalam hukum adat parental, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi ini adalah sebuah ikatan sosial antara keluarga besar dari pihak suami maupun istri. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga tidak lepas dari keluarga besar tersebut maupun istri dan suami. Dan selanjutnya, dalam sistem parental terhadap prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, tidak ada pihak yang lebih dominan secara mutlak. Suami dan istri punya porsi yang sama rata dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Dan hal ini menunjukkan bahwa hukum adat parental menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga. Kemudian, dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, termasuk konflik antara suami dan istri, hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian secara damai. Masalah tidak langsung diselesaikan dengan perceraian, melainkan melalui beberapa tahap-tahap yang mereka sudah sistemkan. Jadi perceraian dalam sistem ini dianggap sebagai jalan terakhir. Jadi ketika mereka sudah berdiskusi, mereka mengumpulkan ketua-ketua adat, kepala besar dari keluarga mereka, dan apabila tidak mendapatkan solusi, maka solusi terakhirnya adalah perceraian tersebut. Namun jika perceraian tetap tidak dapat dihindari, maka penyelesaiannya dilakukan secara adil dan bijaksana. Dan harta akan dibagi secara seimbang, dan pengasuhan anak ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tetap menjaga keharmonisan hubungan, terutama demi kepentingan anak. Dalam prakteknya, nilai-nilai hukum adat parental ini masih dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Sunda. Nah, kita ngambil contoh dari masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda masih terdapat nilai-nilai yang sangat terkenal, yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nilai ini mengandung makna saling mengingatkan dan saling menyayangi dan saling membimbing. Nilai tersebut menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga dalam menyelesaikan konflik. Dengan adanya nilai tersebut, pasangan yang mengalami masalah rumah tangga didorong untuk saling memahami dan memperbaiki hubungan mereka. Hal ini merupakan bahwa hukum adat lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan perpisahan. Jika perceraian tetap terjadi, masyarakat tetap menjaga hubungan atau keluarga dari kedua belah pihak tetap menjaga hubungan mereka. Proses perceraian dilakukan dengan tetap memperhatikan etika, norma, dan rasa saling menghormati, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Said Fatih Farhad dengan NIM 25103050 145. Baik, dari sini saya ingin menyampaikan mengenai hukum nasional Indonesia yang mengatur perkawinan dan perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum Islam bagi umat Islam. Nah, di dalam hukum ini, perceraian hanya dilakukan melalui pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan secara hukum.
Dalam hukum nasional, perceraian harus didasarkan pada alasan yang jelas, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagai sang suami atau sang istri. Prosesnya bersifat formal dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum di antara kedua belah pihak. Berbeda dengan hukum adat parental. Nah, perceraian dalam hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Seperti bukan hukum adat tidak selalu memerlukan proses formal seperti di pengadilan, melainkan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Nah, kemudian ada pula tantangan dan relevansi hukum adat di era modern saat ini. Di era modern saat ini, hukum adat menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Nah, salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar hukum adat mulai tergeser oleh nilai-nilai modern yang lebih individualistik. Nah, selain daripada itu, generasi muda saat ini lebih cenderung kurang memahami dan menghargai adat hukum adat. Mereka lebih memilih menggunakan hukum nasional yang dianggap lebih praktis dan memiliki kepastian. Hal ini menyebabkan peran hukum adat semakin berkurang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dominasi hukum nasional juga menjadi tantangan bagi keberadaan hukum adat dalam banyak kasus. Hukum adat dianggap kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak tertulis dan tidak diakui secara formal dalam sistem hukum negara. Namun hal ini membuat hukum adat seringkali diabaikan. Namun demikian, hukum adat tetap memiliki nilai strategis dalam menjaga identitas budaya. Di tengah arus globalisasi saat ini, hukum adat menjadi simbol kearifan lokal yang harus dilestarikan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan modern saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional secara harmonis, secara kebersamaan. Kemudian, pendidikan tentang hukum adat juga perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baiklah, kesimpulan presentasi pada siang hari ini adalah hukum adat parental menekankan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, serta penekanan pada nilai kebersamaan dan keterlibatan dalam keluarga besar pada setiap aspek kehidupan. Dalam masalah perkawinan anak, hukum adat memperbolehkan perkawinan anak tanpa batas usia yang jelas dan tegas, berbeda dengan hukum nasional yang melindungi hak anak. Dalam praktik permaduan, walaupun diakui dalam adat, seringkali menimbulkan ketidakadilan pada perempuan dan anak, sehingga perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan modern. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi hukum adat juga berfungsi sebagai pedoman sosial untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Di dalam perceraian, hukum adat lebih mengutamakan musyawarah, mediasi, dan perdamaian, sehingga penyelesaian lebih fleksibel dan seimbang. Secara keseluruhan, hukum adat dan hukum nasional menunjukkan adanya keberagaman hukum di Indonesia. Hukum adat kuat dalam nilai sosial dan kemanusiaan, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian hukum. Namun, keduanya masih belum selaras, terutama dalam isu perkawinan dan perkawinan anak. Di era modern, hukum adat menghadapi tantangan di era modern dan meningkatnya hak asasi manusia. Meski begitu, hukum adat tetap penting karena mengandung nilai musyawarah, keadilan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, hukum adat perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan dapat berjalan selaras dengan hukum nasional. Sekian yang bisa kita sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.